Selamat pagi anak-anak. Untuk tahun pelajaran 2022-2023 ini, kalian yang kelas 7 menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Di mana dalam kurikulum Merdeka Belajar ini kalian akan diajak untuk belajar secara diferensial. Setiap anak dengan kemampuannya diberi kesempatan untuk berkembang. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini ada salah satu proses pembelajaran yang namanya project. Apa itu project? Maka saya akan jelaskan tentang apa itu pembelajaran yang berbasis project bagi kalian, supaya kalian paham dan tahu tentang pembelajaran yang berbasis project. Project adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema menantang. Project didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk dan atau aksi. Pembelajaran berbasis proyek ini dianggap penting untuk pengembangan karakter siswa karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman, experiential learning. Mereka mengalami sendiri bagaimana bertoleransi, bekerja sama, saling menjaga, dan lain-lain. Juga mengintegrasikan kompetensi esensial dari berbagai disiplin ilmu. Jadi anak-anak, untuk proyek ini nanti kalian bekerja bersama dalam satu kelompok atau perseorangan, di mana nanti dalam pembelajaran berbasis proyek ini kalian mengintegrasikan semua mapel dalam suatu kegiatan. Yang kegiatan itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengalaman kalian sehari-hari atau pengalaman yang bisa kalian lihat di lapangan, sehingga akan memberikan pengalaman, pemahaman, dan pengetahuan yang lebih bermakna bagi kalian, sehingga apa yang kalian dapatkan di kelas, di dalam pembelajaran bersama Bapak Ibu Guru masing-masing mapel, akan bisa kalian lihat integrasi atau penyatuan mapel itu di dalam lingkungan kalian. Nah, ini adalah proses pembelajaran yang sangat menyenangkan. Saya yakin kalian nanti akan menyenangkan karena kalian akan diajak untuk melihat apa itu pembelajaran masing-masing mapel yang ada di lapangan. Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek ini, pendidik dapat tetap melaksanakan pembelajaran berbasis proyek di kegiatan mata pelajaran intrakurikuler.
Pembelajaran berbasis proyek di intrakurikuler bertujuan mencapai capaian pembelajaran, sementara proyek penguatan profil Pancasila, pelajar Pancasila bertujuan mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Sehingga nanti anak-anak untuk pembelajaran berbasis proyek ini nanti diharapkan nanti akan menerapkan, mengintegrasikan, mengaplikasikan tentang nilai-nilai Pancasila supaya kalian nanti bisa menjadi pelajar yang berprofil Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Di mana di dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 hal yang bisa kita temukan kalau seorang itu memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah seorang profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini karakter. Kedua, profil pelajar Pancasila berkebinekaan global, toleransi yang sangat tinggi antar sesama. Yang ketiga adalah bergotong royong, mau bekerja sama dan bisa bekerja sama dengan sesama. Yang keempat adalah mandiri, bisa berdiri di atas kaki sendiri, tidak tergantung kepada orang lain atau pihak lain. Yang kelima bernalar kritis, memperhatikan lingkungan, memperhatikan sekitar, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang keenam adalah kreatif. Pelajar Pancasila harus kreatif, selalu mengembangkan pola pikir ke arah yang baik. Jadi, profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya, satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Nah, di dalam pembelajaran proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila ini ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip holistik. Holistik itu bermakna memandang suatu secara utuh dan menyeluruh, menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal. Maka seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau kalian belajar secara proyek dengan basis proyek ini, nanti kalian mengintegrasikan semua pelajaran yang sudah kalian pelajari dalam satu kesatuan pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman. Nah, holistik ini merupakan wadah untuk meleburkan beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Kemudian yang kedua adalah prinsip konstekstual. Prinsip konstekstual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Jadi kalian nanti akan melihat mapel-mapel yang kalian pelajari, teori-teori yang kalian pelajari, nanti akan kalian lihat penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kalian. Jadi dalam pelajaran proyek ini kita melihat apa yang kita amati sehari-hari, pengalaman nyata di lingkungan kita, sehingga nanti pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mengendap ke dalam pikiran dan otak kita. Kemudian prinsip yang ketiga adalah berpusat pada peserta didik. Prinsip berpusat pada peserta didik berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif, mengelola proses belajarnya secara mandiri. Jadi dalam penguatan profil Pancasila, proyek penguatan profil Pancasila ini yang menjadi subjek belajar adalah anak didik kalian sendiri. Jadi Bapak Ibu guru itu hanya sebagai motivator dan fasilitator. Kalian bisa mengatur cara belajar kalian sendiri, bagaimana supaya belajar yang kalian pelajari itu bisa kalian pahami dan kuasai sebaik-baiknya.
Jadi anak didik diberi kesempatan untuk mengembangkan proses belajarnya sendiri. Yang keempat adalah eksploratif. Prinsip eksploratif berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inquiry, baik terstruktur maupun bebas. Jadi anak-anak diberi kesempatan untuk mengembangkan pembelajarannya, mengembangkan dirinya untuk bisa menerima semua pengetahuan dan semua ilmu yang dipelajarinya. Nah, manfaat dari proyek penguatan profil Pancasila ini untuk peserta didik itu adalah memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran proyek berbasis proyek ini dan juga proyek penguatan pelajar Pancasila ini sangat memberi manfaat bagi anak didik untuk membuka diri dan mengembangkan kompetensinya masing-masing. Itu anak-anak untuk pengenalan dari pembelajaran proyek yang akan kalian ikuti selama menggunakan kurikulum Merdeka. Terima kasih.